Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, insyaallah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini di dalam buku PAI halaman 77 tentang nikah. Ya, tentang nikah. Insyaallah ya. Semua pasti ya, kalau yang normal begitu mengharapkan untuk menikah, untuk memiliki pasangan hidup. Apa sih nikah? Dalam buku PAI yang kalian pelajari, bahwasanya nikah itu artinya ikatan. Nah, ikatan di sini akad, ya. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Ya, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut istilah nikah adalah bersatu atau berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Mahram ya. Kalau di sini dalam buku tulisnya muhrim. Nah, mungkin ini ada kesalahan ya. Karena kalau yang muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram yang tidak boleh bukan mahram yang tidak boleh dinikahi gitu ya. Apa yang boleh kalau mahram itu yang dilarang dinikahi. Nah, jadi di sini harusnya bukan mahramnya. Untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan agama Islam dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita ke kitabnya ya, ke kitabnya. Judul di sini dalam kitab Matan Abi Suja, lalu di bawahnya ada penjelasan, ada tentang dalilnya oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Buko ya. Dalil-dalilnya nanti kita akan bahas satu persatu. Sini kita pun nikah. Tadi nikah sudah dijelaskan secara KBBI. Tapi kalau misalnya kalian baca di kitab yang lain, misal kitabnya adalah kitab Fathul Qorib, jadi aneka yutlaku logotan ala dhammi wal wat'i wal aqdi. Jadi ungkapan kata nikah itu bisa berarti, maaf ya, ini karena materinya tentang nikah, jadi rada-rada panas ya materinya. Jadi nikah itu bisa dua macam. Artinya ada pengertian akad, yang tadi sudah dijelaskan, akad nikah. Dan juga nikah itu artinya berhubungan intim. Itu arti lain daripada an-nikah. Ya, jadi itu nikah. Sedangkan secara syar'an ala aqdi mustamilin ala arkani wasyurut. Sedangkan tadi secara bahasa. Ini secara syariatnya adalah akad yang terdiri dari beberapa rukun dan beberapa syarat. Nah, gitu ya. Insya Allah yang akan kita bahas di sini dikatakan wama yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Jadi apa-apa yang berkaitan tentang nikah ini, bab nikah ini, minal ahkam dari hukum-hukum wal qadaya dan permasalahan-permasalahannya. Pertama, kita lihat apa hukum nikah itu. Hukum nikah itu Syekh Abu Suja, Imam Abu Suja mengatakan hukum nikah itu adalah apa di sini? An-nikahu mustahabun.
bahwa nikah itu hukumnya adalah mustahab. Ya, an-nikahu mustahabun. Nikah itu hukumnya adalah mustahab. Apa itu mustahab? Sunnah. Liman yahtaju ilaihi. Bagi orang yang membutuhkan atas nikah itu. Di sini ada footnote-nya. Kita lihat. Apa dalilnya? Wadalla ala zalika ayat minha diantaranya ya menunjukkan atas bahwasannya nikah itu adalah hukumnya sunnah, hukumnya mustahab. Ini dalilnya yaitu surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Ya. Jadi ini adalah dalilnya. Wa ankihu dan nikahkanlah. Nah, ini juga misal nih ya, Ustadz nih kan sudah menikah, melihat banyak yang para jomblo begitu ya, yang belum menikah. Nah, di sini bentuk fiil amar wa ankihu. Nah, wazannya af'alu. Af'alu itu artinya menjadikan ya, menjadikan orang yang belum nikah menjadi nikah. Makanya diterjemahkannya dan nikahkanlah. Nah, nikahkanlah oleh kalian siapa al-ayyama minkum, yaitu orang-orang sendirian di antara kamu. Wasolihina dan orang-orang yang soleh yang sudah patut kawin min ibadikum dari hamba-hamba sahayamu wa imaikum dan hamba sahaya wanitamu. Ya, ini walaupun hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu budak. Sudah saya jelaskan ya, budak itu tawanan perang. Kalau dalam Islam yang kafir maka boleh dijadikan budak. Nah, itu diperintahkan untuk menikahkan mereka. Walaupun pada dasarnya menikahkan itu bukan hanya budak saja, tapi ya semua orang yang istilahnya memang sudah sepantasnya untuk menikah, eh, lalu ya, kita bantu gitu, untuk menikahkan mereka. Nah, di sini al-ayyama ya, jam'u ayyim wa huwa, nah ini ya, ma la zawaja lahu minan nisa awi minar rijal. Ya, makanya di sini dikatakan adalah pengertiannya adalah orang yang tidak punya pasangan, baik itu dari laki-laki atau perempuan. Ya itu ya, jombloan, jomblowat ya. Ya, ibadikum ar-rijal amlamlukin. Nah, ini ada ibad yaitu adalah hamba sahaya laki-laki. Kalau ima itu hamba sahaya dari perempuan. Ya, tadi ya ada batu besar. Ya, itu dalilnya. Lalu dari hadis ada nggak Ustadz? Ada di sini ya. Hadis Sahih Bukhari wal Muslim dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, hadisnya ya. Ini hadisnya sering ya. Oh, ini hadis. Kalau bisa bagi yang apa namanya sudah mau lulus SMA mah, apalagi tapi kalau perempuan mungkin ya lebih cepat. Kalau Ustadz sih namanya kuliah tidak jadi penghalang ya. Jadi penghalang bagi kalian untuk menikah. Dikatakan, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda, manistato'a alba'ah, barang siapa sudah siap untuk menikah, fal yatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu, maka sesungguhnya dengan menikah itu apa manfaatnya? Aghaddu lil basar, maka akan bisa lebih menjaga pandangan. Ya. Wa ahsanul li farj, dan juga akan lebih bisa menjaga kemaluan. Ya. Wa man lam yastati, maka barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisaum, maka hendaklah saum. Nah, makanya kalian tuh ya melihat
Asatis kok nggak saum ya, pantasnya memang kalian yang belum nikah tuh, yang belum nikah harus banyak saum ya. Fa innahu lahu wija, karena hal itu dengan menikah itu akan menjadi maaf, dengan saum itu akan menjadi wija, akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung. Nah, apa itu alba'ah? Ya, tadi kan Ustadz terjemahkan bagi yang mampu menikah. Nah, ini memang alba'ah al-qudratu alal jima. Jadi orang yang ba'ah itu orang yang sudah mampu untuk melakukan hubungan. Bitawaful qudrati alal mauni zawaj. Nah, dengan bisa memenuhi ya kemampuan yang dibutuhkan dalam pernikahan. Ya, wija. Nah, ya, fa innahu wijaun. Ya, bahwa dengan saum itu sebagai wija, sebagai tameng. Maksudnya apa? Sebagai qat'u li syahwatil jima, untuk mencegah apa namanya? Nafsu, ya, nafsu, hasrat untuk melakukan hubungan. Karena kalau belum menikah, nauzubillah ya, kalau nikah itu kan menghalalkan sesuatu yang haram asalnya. Jadi kalau berzina ya hukumannya kan ada zina muhson, goer muhson. Nah, itu luar biasa begitu. Dan zina itu termasuk dosa besar. Bagaimana Ustadz kalau menikah? Nah, menikah juga sama, ya. Kebalikan ya maksudnya, bukan sama ya. Kebalikannya, kalau berzina karena tidak sesuai aturan dosa besar, maka kalau menikah pun nanti bisa mendapatkan banyak fadilahnya, banyak keutamaan. Bahkan dalam hadis yang doif ya, mau dikatakan agama seperti yang sudah menikah maka sudah sempurna, sangat saja. Ya, kita lanjutkan lagi tadi yang satu ya. Wa yajuzu lil hurri ayajma'a baina arba harair. Di sini dikatakan. Wa yajuzu lil hurri, dan dibolehkan lil hurri bagi orang yang merdeka ayajma'a untuk menggabungkan baina di antara arba'i harair, 4 orang yang merdeka. Ya, ini memang aturan dari Islam. Bukan berarti disuruh, bukan berarti harus, begitu tidak. Bahkan Islam itu memberikan option, memberikan pilihan. Ya, kalau tidak mampu adil, fawahidah. Satu-satunya agama yang menganjurkan untuk menikahi satu atau monogami memang tidak bisa adil. Di mana adil juga nanti penjabarannya luas ya. Nah, seperti itu. Di sisi lain, ketika memang ada kebutuhan, ketika memang ada keperluan, tidak dilakukan. Kita lihat agama-agama yang lain. Apakah mereka melarang? Tidak. Makanya ada pun tidak, misalnya boleh menikah, tapi berzina gitu ya. Atau ada agama yang tidak boleh menikah sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi Islam itu pertengahan. Boleh menikah, boleh. Nah, kalau tidak bisa adil cukup satu. Tapi kalau misalnya ada keperluan atau ada kebutuhan, maka bisa lebih begitu ya. Tidak tercela ya. Ya. Eh, di sisi lain ada agama yang berlebihan sampai nikahnya sampai tanpa ada batas begitu ya. Istrinya atau tanpa melalui proses pernikahan dengan perzinahan ya, dengan pelacuran, nauzubillah ya. Tapi di sisi lain ada agama yang tidak membolehkan menikah. Jadi biksu begitu ya kan tidak boleh menikah. Nah, itu pun juga gimana itu ya. Jadi Islam pertengahan. Ya, arba'ah hawaris walil abdi bainasna ini, dan sedangkan hamba saya itu 2 orang.
Nah, apa dalilnya? Di qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya. Nikahilah oleh kamu yang kamu sukai minan nisa dari wanita di sini katakan ya. Masna wa sulasa wa ruba. Ya. Ini 2 atau 3 atau 4. Ini jangan diterjemahkan dan ya, dan itu berarti bisa ditambahkan 2 tambah 3 tambah 4 ya. Jadi ulama menafsirkannya, kita harus ikut ulama. Jangan menafsirkan diri sendiri ya, jangan seenaknya. Jadi oh dinikahi kan itu wa berarti dan, berarti ditambahkan, tidak ya, salah itu penafsiran yang salah. Jadi 2 atau 3 atau 4. Ya. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, wa ghairi an Wahbil Asadi radhiyallahu an besar di sini masih lanjut hadisnya tadi, bahwasanya aslam tu wa indi samani niswah. Nah, saya masuk Islam dan saya memiliki 8 istri. Oh, Masya Allah ya. Di sini dikatakan memiliki 8 istri. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa poligami ini atau banyak istri ini dalam orang Arab jahiliyah itu memang hal yang biasa. Bahkan di sini sampai ada 8 istrinya ya. Fadzakartu dzalika Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu saya menyebutkan hal ini kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nih hukumnya? Faqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhunna arba'at. Suruh pilih 4 ya. Jadi yang keempatnya ya harus diceraikan ya, karena aturan Islam begitu, tidak boleh lebih dari 4 ya. Wala yankihu al-hurru ammatan ila bisyartaini. Nah, ini juga satu hukum, wala yankihu al-hurru ammatan ila bisyartaini. Kita tanda dulu ya. Wala yankihu al-hurru ammatan ila bisyartaini. Wala dan jangan yankihu menikahi al-hurru yaitu orang yang merdeka, amatan yaitu hamba sahaya wanita. Jadi bagusnya di sini, baiknya bahwa menikah itu dengan orang yang merdeka, orang yang merdeka. Jadi di sini ya, jadi kalau orang yang merdeka tidak dianjurkan untuk menikahi amah, untuk menikahi hamba sahaya. Illa bisyarta ini kecuali 2 syarat. Pertama ada musodak al-hurrati. Tidak adanya sodak itu mas kawin. Ya, jadi mas kawin itu kalau orang Arab memang besar biasanya. Walaupun dalam Islam anjurannya adalah mas kawinnya tidak mahal-mahal, tidak berlebihan. Tapi orang Arab kebiasaannya seperti itu. Makanya kalau yang terpaksa tidak mampu untuk membayar mas kawinnya, maka dia itu dibolehkan untuk menikahi hamba sahaya. Wa khauful anati, dan takut berbuat anat. Anat itu berbuat zina. Nah, kalau seperti ini ya terpaksa, maka boleh untuk menikahi hamba sahaya. Ya, apa dalilnya? Sini ya.
Dalla ala zalika, maka menunjukkan atas hal itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yastati minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Ya. Wa man lam yastati, maka barang siapa di antara kamu lam yastati tidak mampu minkum di antara kalian taulan, ya, untuk menikah dengan harta yang cukup, dengan mahar yang cukup, ya, yang kihal muhsanati mu'minat famimma malakat aib, dia boleh mengawini budak-budak yang dia miliki. Nah, itu dalilnya, ya. Jadi diutamakannya untuk menikahi wanita yang merdeka. Insya Allah sekarang perbudakan sudah tidak ada. Islam tidak menganjurkan perbudakan, ya, tapi berusaha untuk membebaskan, menghilangkan perbudakan dengan berbagai macam kifarat, berbagai macam anjuran untuk melepaskan perbudakan. Nah, setelah itu kita akan membahas bab lain yang ini pun amat sangat penting tentang pembagian wa nazaru rajuli ilal mar'ah, yaitu di sini jenis-jenis bentuk melihatnya, hukum melihatnya seorang laki-laki kepada wanita. Nah, bagaimana sih hukum menikah seorang laki-laki melihat kepada wanita? Ya, di sini ada ternyata Syekh atau Imam Abu Suja memiliki 7 jenis, ya, 7 jenis melihatnya laki-laki kepada wanita, dan juga mungkin hukumnya sebaliknya, hukum wanita melihat kepada laki-laki. Ya. Yang pertama adalah ahaduha nazarahu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin, yaitu melihatnya seorang laki-laki ila ajnabiyah, yaitu perempuan lain, ya, li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, tanpa ada perlu gitu ya, tanpa ada sesuatu yang darurat, sesuatu keperluan, maka hukumnya fa ghairu jaizin, maka tidak. Apa dalilnya? Coba kita lihat footnote nomor 2 di qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum. Ini adalah dalam surat An-Nur ayat ke-30. Ya. Qul, katakanlah lil mu'minin, kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan, ya, min. Nah, ini minnya bukan dari, tapi minnya min litab'id. Sebagian ulama mengatakan minnya min litab'id, sebagian, ya, sebagian absarihim, pandangan mereka. Wa yahfazu, dan hendaklah mereka menjaga furujahum, yaitu kemaluan mereka. Zalika azka lakum, maka hal itu adalah lebih suci bagi mereka. Ya, inilah ghadul basar, yaitu menjaga pandangan. Lalu yang selanjutnya, wasani nazarahu ila zaujatihi au ammatahu, yaitu melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya. Ingat ya, Ustadz tegaskan, istrinya, bukan orang lain. Au amatahu, atau hamba sahaya. Ya, hamba sahaya. Faya juzu an yanzuro, maka dibolehkan an yanzuro illa ma ada al farji minhuma, maka boleh melihat, ya,
seluruh tubuhnya, ila ya ma ada ila yang zuru ila boleh melihat kepada ma selain ya ma ada selain al farji minhuma yaitu kemaluan. Jadi tidak boleh melihat kemaluan istri ya ataupun hamba sahayanya. Tapi di sini bagaimana hukumnya atau dalilnya kita lihat ya yang ketiga, wa amal fajru fayukrahu an-nazru ilaihi li ghairi hajatin. Ya, adapun kemaluan itu eh, dimakruhkan. Jadi hukumnya itu makruh, tidak sampai ke haram ya, makruh. An-nazru ilaihi melihat kepadanya di ghairi hajatin tanpa ada keperluan. Jadi tanpa ada keperluan mah nggak usah ya. Kecuali memang ada keperluan atau ada sesuatu begitu. Kenapa? Li'annahu khilaful adabi. Karena itu bertentangan dengan adab. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat yang lain. Waqat waroda an Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat. Bahwasanya diriwayatkan dari Sati Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni." Tidaklah aku melihat ya apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemaluan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aku gitu ya. Nah, itu contoh yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti kalau dalam kitab yang lain ya coba kalian bisa baca nanti dalam kitab yang lain. Jadi yang Ustaz baca itu ada dalam eh, kitab Kifayatul Ahyar ya. Jadi syarah matan Abi Suja ini selain tahzib ya ini fi adilati matan Ghaya wa Takrib juga ada kitab yang lain. Contohnya Fatwa Qorib. Fatwa Qorib itu yang kecil ya. Jelaskan lafaznya saja. Tapi ada kitab yang lebih tebal lagi namanya Kifayatul Ahyar. Itu kitab yang lebih tebal. Jadi lebih menjelaskan kepada perkataannya juga dan juga dijelaskan tentang dalil-dalil. Iya. Di sini dikatakan bahwa ada dalil bahwa an-nazru ilal farji yurosi atoms, bahwa melihat kepada kemaluan istri itu akan menyebabkan toms. Toms itu kebutaan. Tapi ingat, dalil ini ternyata adalah hadis yang maudhu, hadis palsu, tidak ada hadisnya. Jadi di sini dikatakan di dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwa pendapat yang benar adalah tidak haram untuk melihat kemaluan istri karena yaitu boleh istimta yaitu bersenang-senang dengan istri ya karena disitulah ya maaf ya ini kan namanya juga babnya bab pernikahan dan kalian pun juga sudah secara undang-undang boleh ya di atas 16 tahun ya untuk menikah karena kemaluan itu tempat bersenang-senang sebenarnya jadi memang kalaupun melihat itu pantas dan diperbolehkan ya. Eh, Jadi kalaupun misalnya ada hadis yang sahih yang melarang, maka sepantasnya dihukuminya bukanlah sebagai haram, tapi sebagai makruh hukumnya. Ya, tanpa ada keperluan. Ya, itulah ya. Nanti kalian pelajari sendiri ya. Ya tidak terlalu panas ya. Isinya, isinya. Ya, sudah selesai ujian tuh baru ya. Udah selesai apa nanti SNPTN-nya kepikirannya aneh-aneh lagi. Nanti apa ujian apa namanya tuh? Ujian kuliah. Ya kuliah dulu lah ya. Kuliah dulu. Walaupun ya jangan jadi penghalang juga sih sebetulnya. Ya. Apalagi sampai terjerumus perbuatan zina. Nauzubillah ya. Ya, kita bahas yang ketiga. Wasalisu nazorohu ila zawatil maharimihi. Yaitu melihatnya kepada mahram ya au ammatihi al mutazawijati ya dan amah yaitu hamba sahayanya yang sudah menikah
Jadi amah itu ya, hamba sahaya itu boleh dilihat atau boleh maaf ya dalam aturan Islam disetubuhi itu kalau yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah maka tidak boleh ya. Tapi hukumnya sama dengan hukum mahram. Au amatihi al mutazawijah fayajuzu fi ma ada ma baina surrati wa rukbah. Nah, jadi kalau untuk melihat mahram yang itu yang tidak boleh dinikahi ya, eh, mahram itu kan ada ya, kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti dan seterusnya. Nah, itu adalah disebutnya mahram yang haram untuk dinikahi. Nah, kalau untuk mahram ataupun di sini amah, walaupun di sini amah sudah tidak ada ya, amah yang sudah beristri yaitu hamba sahaya perempuan yang sudah beristri, maka dibolehkannya adalah selain eh, apa namanya? Pusar dan rukbah itu lutut. Ya. Loh gitu Ustaz, kalau gitu saya boleh dong misalnya kelihatan itunya sama saudara laki-laki sama itu. Secara madhab syafi'i itu boleh. Tapi ini madhab syafi'i ini yang paling longgar. Di antara para mazhab-mazhab yang lain, mazhab yang lain itu hanya apa ya, muka dan kedua telapak tangan. Jadi kalau dalam hal ini maaf, ikhtiyatnya untuk berhati-hatinya ya jangan. Ya, janganlah kalian memperlihatkan yang perempuan gitu ya, selain apa namanya, ya pokoknya jangan yang ini, jangan jangan mengikut, jangan sesuai dengan yang dituliskan di sini ya, walaupun ini dibolehkan secara madhab syafi'i, tapi ini janganlah kalau Ustadz sarankan ya memperlihatkan eh, apa namanya antara ya maksudnya yang bagian atas gitu ya, bagian atas tubuh sampai terlihat itu jangan. Karena ya nauzubillah gitu ya, karena walaupun sama bapak sendiri, sama saudara sendiri itu terlihat, lalu nanti terjadi hal-hal yang nauzubillah begitu ya. Nah, itu amat sangat memalukan ya kalau sama keluarga itu. Jadi untuk mencegah ya walaupun di rumah sendiri ya pakaiannya juga pakaian yang beradab begitu ya. Jangan sampai memancing atau membuat apa namanya mengundang setan begitu. Ya. Ya itu saja bab pernikahan. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Ustaz butuh untuk seperti biasa ya dokumentasi dulu. Nah, silakan bisa ditampakkan dulu seperti biasa. Kameranya bisa dibuka dulu ya. Silakan kameranya bisa dibuka untuk dokumentasi. Di sini ada Maria, ada Alia yang sudah dibuka. Oh iya, untuk PAI silakan ditunggu ya yang sudah mengumpulkan Alia sama Siti Zahra. Yang lainnya, Mariam sudah selesai itunya. Biar cepat karena kata Pak Kosasi suruh cepat-cepat ya. Untuk itu ditunggu nilainya untuk perbaikannya. Ya, yang Zahra juga udah ya, yang Alia juga sudah. Tapi kalau nilainya 120 tidak bisa ya naiknya. Jadi maksimal ya paling berapa angka gitu. Kalau nilainya udah 99 Ustadz, jadi pengen berapa? 112 gitu. Bisa maksimal ya. Jadi bisa gede-gede. Nanti tugasnya membuat presentasi. Silahkan berapa menit lah Ustadz bebaskan ya. Tapi jangan terlalu sebentar juga. Baca judulnya doang aja udah gitu beres. Enggak ya, tapi ada penjelasannya lah. Bisa tanya ke Alia, bisa bertanya ke Siti Zahra ya. Jadi boleh tanpa diperlihatkan wajahnya pakai PowerPoint. Caranya gimana biar gampang? Nah ini bisa pakai kayak Ustadz kayak gini ya. Pakai Zoom ya, pakai Zoom, pakai siapa aja. Kalian pakai laptop, nanti itu bisa direkam ya. Screen. Ya.
sini ada yang sudah rencana mau menikah? Seperti kayak Kak siapa ya tahun kemarin gitu ya, langsung Alia, menikah. Ustaz, Alia. Alia Tan. Alia tadi siap cenah. Sudah punya Langsung gas. ilmunya ya. Sudah punya ilmunya, insya Allah ya, bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya tanpa ada ilmu itu tidak boleh ya. Jadi harus ada Insya ilmunya dulu. Allah, Ustaz. Alia Ya. suaminya punya ilmu juga, Ustaz Yaser. Bukannya Nanda ya? Amin. Parah. Bukannya Nanda ya? Ya. Bukannya benar, Nanda ya. yang mau nikah ya? Ya. Bukannya Nanda yang mau nikah ya? Ya nggak Ada apa-apa. Alia nggak sih? Nggak usah malu-malu.